Hari ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat yang tetap diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno dari SMP Negeri 8 Malang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Anak-anakku, adakah di antara kalian yang memiliki tabungan di bank? Saya yakin di antara kalian pasti ada yang memiliki tabungan di bank. Tahukah kamu bagaimana cara kamu menabung di bank? Sudah pernah kan? Nah, tetapi apakah kalian pernah setor tunai lewat ATM? Sudah? Kalau belum, perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melakukan setor tunai untuk uang nominal Rp100.000. Oke, di sini langsung aja masukkan kartunya. Kemudian kita tunggu loading beberapa saat. Kemudian di sini pilih bahasa Indonesia, lalu masukkan PIN-nya. Setelah masukkan PIN-nya, pilih setor tunai. Oke, kemudian di sini sudah tersedia tempat untuk meletakkan uangnya. Tinggal teman-teman masukkan. Di situ ada cahaya sensor. Begitu tangan diangkat, baru dia akan menutup secara otomatis. Biarkan dia proses. Oke, suara mesinnya berbunyi. Berarti semua uang yang saya masukkan, yang 4 lembar tadi, Rp400.000 telah diterima. Tinggal pilih setor. Prosesnya belum selesai, kita menunggu sampai ini selesai. Kemudian ada konfirmasi seperti ini. Kemudian saya akan pilih proses transaksi, ya. Oke, harap tunggu. Ini tahapan terakhir. Terdengar suara proses mesin. Apabila ada keluar suara seperti ini, berarti prosesnya sudah berhasil. Tinggal kita tunggu informasinya, transaksi berhasil. Lanjut transaksi. Kalau lanjut, pilih ya. Apabila tidak lanjut, teman-teman tinggal pilih tidak. Di sini saya selesai transaksinya. Oke, kartu ATM keluar dan segera dicabut ya sebelum dia masuk kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video ini kalian akhirnya tahu, oh ternyata bisa ya setor tunai lewat ATM. Baik, sekali lain waktu kalian harus mencoba. Baik anak-anakku sekalian, lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat untuk disalurkan dalam pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Nah, yang lembaga keuangan yang ada di Indonesia, kamu bisa melihat ada Bank Indonesia, ada BCA, dan lain-lain. Dan juga di situ nampak ada pegadaian, ada koperasi. Nah, ini semua masuk dalam lembaga keuangan. Nah, apa sih bank itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Simpanan tersebut merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kamu perhatikan bagian berikut. Ini adalah bank. Fungsi bank adalah untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sedangkan prinsip kegiatan dari perbankan yang pertama yaitu kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Oleh karena itu, kalau kalian membuka rekening di bank atau mengambil uang di bank secara tunai, kalian harus menunjukkan identitas yang jelas dan lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu karena adanya prinsip kehati-hatian. Kemudian jenis bank itu berdasarkan kepemilikannya. Ada bank umum milik negara, ada bank umum milik swasta nasional, ada bank umum milik swasta asing, dan ada bank umum milik campuran. Sedang fungsinya ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank. Jadi sekali lagi, lembaga keuangan itu bukan hanya bank saja, tetapi juga ada lembaga keuangan yang bukan bank. Nah, lembaga keuangan yang bukan bank adalah misalnya pembiayaan. Lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Yang kedua, asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Ada juga perusahaan umum pegadaian. Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatannya memberikan pinjaman uang yang besarnya berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Manfaat lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Manfaat yang lain, kehadiran lembaga keuangan ini memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan, yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Nah, yang terbaru adalah fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah teknologi keuangan
yang biasa disingkat sebagai fintech, merupakan bidang yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam sektor keuangan. Misalnya, pembayaran digital, pinjaman online, investasi peer-to-peer, dan lain-lain. Manfaatnya adanya kemudahan akses ke layanan keuangan, biaya yang lebih rendah, dan inovasi produk. Anak-anakku sekalian, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi kelompok. Kita bagi menjadi 8 kelompok. Untuk kelompok 1, kalian membahas peran bank dalam ekonomi. Yang kamu cari adalah bagaimana bank mempengaruhi aktivitas ekonomi sehari-hari dan mengapa bank penting dalam sistem keuangan. Kalian buatkan jawabannya dalam bentuk esai, kemudian presentasikan. Untuk kelompok 2, kalian cari jenis-jenis bank. Apa perbedaan antara bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat atau BPR? Bagaimana bank-bank ini melayani kebutuhan masyarakat? Nah, sampaikan secara lisan dengan bergantian dengan kelompokmu. Untuk kelompok 3, kalian bahas tabungan dan investasi. Mengapa penting untuk menabung dan bagaimana cara memulai tabungan? Apa bedanya antara menabung dan berinvestasi? Untuk kelompok 3, buatkan skema atau bagan bagaimana tata cara urutan membuka rekening di bank dan bagaimana cara meminjam uang di bank. Syarat-syaratnya apa? Kelompok 4, kalian bahas peran asuransi dalam perlindungan keuangan. Mengapa penting memiliki asuransi? Apa saja jenis-jenis asuransi yang ada dan bagaimana cara memilih yang tepat? Diskusikan dengan kelompokmu. Kelompok 5, kalian bahas peran koperasi dalam masyarakat. Apa itu koperasi? Dan bagaimana koperasi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat? Untuk kelompok 5, perankan bagaimana cara menjadi anggota koperasi dan meminjam uang di koperasi. Kelompok 6, membahas literasi keuangan. Mengapa penting untuk memiliki pengetahuan tentang keuangan? Bagaimana meningkatkan literasi keuangan di kalangan remaja? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk himbauan, ajakan lewat poster. Untuk kelompok 7, kalian bahas peran pemerintah dalam regulasi keuangan. Bagaimana pemerintah mengatur lembaga keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat? Apa dampaknya bagi ekonomi? Kelompok 8, kalian membahas teknologi keuangan atau fintech. Apa itu fintech? Dan bagaimana peran teknologi dalam mengubah cara kita mengelola keuangan? Apa risikonya dan manfaatnya? Tuliskan contoh-contoh fintech serta manfaat dan risikonya dalam bentuk poster. Baik, berikutnya adalah aktivitas individu. Untuk memahami materi koperasi lebih lanjut, carilah informasi tambahan dari buku atau media internet. 1. Carilah materi tentang yang berkaitan dengan koperasi. Tujuan koperasi, prinsip koperasi, jenis dan
contoh koperasi, serta bagaimana pengaruh adanya koperasi bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Catat hasil pekerjaanmu di lembar kerja, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu, mintalah masukan dan bimbingan guru. Investasikan waktu Anda untuk belajar tentang keuangan, karena pengetahuan adalah kunci untuk mengelola kekayaan dengan bijak. Berbakti untuk negeri, Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.